Komisi 2 DPRD Kabupaten Buol, lakukan pengawasan APBD 2024, fokus pada pertanian, perikanan, dan UMKM di 3 kecamatan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2024, Komisi 2 DPRD Kabupaten Buol mengadakan kunjungan kerja ke 3 kecamatan, yakni Kecamatan Gadung, Bunobogu, dan Bokat, pada Selasa 14 Januari. Fokus utama dari kegiatan ini adalah meninjau sektor pertanian, perikanan, serta koperasi dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Kunjungan tersebut disambut antusias pemerintah Kecamatan Bunobogu. Salah satu momen penting terjadi saat rombongan Komisi 2 tiba di Kecamatan Bunobogu. Camat Bunobogu, Irwansyah, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan kehadiran Komisi 2 DPRD di wilayahnya. Ya, saya selaku Kepala Kecamatan Bunobogu menyampaikan, ya terus terang kita memberikan apresiasi yang tinggi atas kedatangan anggota DPRD Komisi 2 Kabupaten Buol. Kedatangan kemari merupakan suatu yang harus kita syukuri, walaupun sebelumnya memang ada juga anggota dewan yang namun ini adalah harapan kami ini dari pemerintah kecamatan bahwa agar kedatangan anggota Komisi Komisi 2 ini agar program-program yang ada di Kecamatan Bunobogu, terutama kaitannya dengan bina atau pertanian, perikanan, itu bisa misalnya kayak sarana dan prasarana itu bisa diadakan. Misalnya seperti jalan-jalan kantor produksi, kemudian kelangkaan pupuk, kemudian sarana-prasarana seperti arsiu dan pertanian itu perlu ditingkatkan. Itu harapan kami dari pemerintah kecamatan dalam untuk membantu masyarakat. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan. Camat Gadung, Aruji Saloa, menyampaikan bahwa sektor pertanian di Kecamatan Gadung menunjukkan potensi besar, terutama di Desa Matinan dan Nantu, yang telah menjadi desa unggulan dalam bidang pertanian. Namun, diperlukan perhatian lebih dari pihak terkait agar potensi ini dapat dimaksimalkan. Untuk sektor perikanan, Aruji menyoroti bahwa hampir seluruh desa di Kecamatan Gadung merupakan desa pesisir. Namun, potensi perikanan di wilayah ini belum tergarap secara maksimal, sehingga dibutuhkan program dan fasilitas yang dapat mendukung peningkatan produktivitas nelayan di daerah tersebut. Kunjungan perdana kami dengan jumlah yang begitu banyak anggota DPR, saya atas nama masyarakat Gadung sangat mengapresiasi ini, dan insya Allah pertemuan ini penggalian gagasan, meminta informasi dari kecamatan, insya Allah kami akan buatkan dalam bentuk testimoni. Apa yang kami diskusikan ini tidak semua akan terakomodir di diskusi beberapa waktu. Sebenarnya terima kasih banyak saya sampaikan ke wakil ketua DPR, teman-teman DPR, mudah-mudahan Gadung ini karena tidak perwakilan, kami bersandar betul pada teman-teman, bukan hanya wilayah dapil ini, tapi anggota DPR sangat keseluruhan. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan yang soal kantor kami. Kemudian di kecamatan ini kecamatan yang tidak punya sekolah SMA. Kemudian fasilitas jalan. Sekarang tiap musrembang itu kami sampaikan. Yang memang belum saatnya. Yang sering saya sampaikan para teman-teman berharap agar sering melakukan kunjungan tanpa reses ke wilayah kecamatan. Karena dengan dukungan DPR, kalau hanya lewatkan tidak akan mungkin hanya tidak maksimal. Berharap betul ya kedatangan wakil DPR sudah 2 kali ke sini.
kami apresiasi. Ini kedua kali beliau datang di Kecamatan Jateng. Banyak hal yang kami perlu diskusikan, ada waktu-waktu tertentu, dan kami terus mengupdate, menginformasikan ke mereka ini yang kami perlukan kehadiran bapak-bapak di Kecamatan. Tapi ini mungkin hal-hal yang saya disampaikan di Kecamatan Gading ini kan sumber pendapatan masyarakat di samping pertanian yang terkunci adalah tambahan. Iya. Sehingga untuk pertanian ada 2 titik persawahan di sini yang maksimal pengolahannya itu belum final dengan nanti. Tapi lahan udah tahun ini mulai dibuka. Kemudian perkebunan ini lahan kita luas di wilayah Kecamatan Gading. Sehingganya hasil dari ini paling tidak lewat dinas pertanian ada komunikasi yang terbangun untuk Kecamatan Gading. Nah, tahun ini kita mulai mencoba untuk pengembangan untuk ladang. Kami tahun ini menjadikan satu tempat untuk contohan padi ladang. Aspek pertanian, nelayan, saya pikir semua hampir sama di wilayah pesisir ini. Belum ada maksimal untuk menghasilkan. Akan datang ini kalau perlu tiap kecamatan ada nelayan yang betul-betul nelayan dan bisa memberikan dampak terhadap ekonomi, bukan hanya ekonomi keluarga tapi secara keseluruhan. Di sini di Kecamatan Gading ini kan pesisir tidak ada yang berada di pelabuhan pesisir, sehingga hampir 30% masyarakatnya hanya memang khusus keluarga, belum bisa maksimal untuk bisa menjual ke pasar. Camat Bokat, Iksan Mangge, menyoroti kondisi akses jalan di Desa Duamayo yang dinilainya sangat memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa kondisi ini berdampak signifikan terhadap aksesibilitas sektor pertanian di desa tersebut, yang juga berperan sebagai jalur penghubung antar kecamatan. Ini adalah saya sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan kita tadi soal akses jalan Duamayo. Sebab kenapa kalau kemudian akses jalan itu terbangun dengan bagus, maka salah satu nadi strategis yang menghubungkan antara Kecamatan Bokat dan Kecamatan Bukan itu sudah terbangun. Ini pasti akan berpengaruh terhadap performa ekonomi masyarakat kita, karena masyarakat kita yang ada di sekitar 2 kecamatan yang berdekatan itu bergantung pada pertanian. Itu saja sebetulnya. Terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lain saya kira banyak sekali, tetapi saya kira juga mungkin kami dari kecamatan ini berpikir bahwa berharap perlahan atau pasti dengan kemampuan APBD yang terbatas ini juga bisa mengcover. Saya kira kalau kebutuhan. Tetapi yang terpenting adalah yang kami inginkan ke depan adalah teman-teman dinas teknis itu lebih sering berkoordinasi dengan kecamatan, terutama soal kegiatan-kegiatan proyek fisik yang ada di kecamatan itu harus berkoordinasi dan menyampaikan kepada kecamatan agar kemudian kecamatan juga ini bisa membantu dalam rangka memantau kemudian dan mengawasi jalannya proyek-proyek pemerintah daerah yang ada di kecamatan. Saya kira itu yang belum terbangun dengan maksimal selama ini, karena ternyata ada beberapa kegiatan atau proyek misalnya pembangunan jalan dan sebagainya itu yang tidak diketahui oleh kami. Jadi sehingga menurut saya adalah permasalahannya adalah kurangnya koordinasi antara teman-teman di dinas di kabupaten dan kami di kecamatan. Ini yang perlu diperbaiki ke depannya sehingga fungsi-fungsi camat dalam hal pengawasan juga ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buol, Ihsan Taim, menyampaikan beberapa temuan penting berdasarkan hasil evaluasi kunjungan kerja di 3 kecamatan. Ia menyoroti kondisi akses jalan kantong produksi dan jalan di ibu kota kecamatan yang masih perlu perhatian serius. Di sektor pertanian, kami melihat masih banyak hal yang harus didorong agar dapat lebih optimal. Sarana produksi yang terbatas menjadi salah satu kendala utama, sehingga berpengaruh langsung terhadap hasil pertanian masyarakat, ujar Ihsan Taim. Ia menegaskan harapannya agar anggaran pemerintah daerah Kabupaten Buol ke depan lebih berfokus pada program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penyediaan sarana penunjang pertanian yang memadai. Berdasarkan hasil evaluasi kita jalan, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari kita, khususnya
pada bidang masyarakat kita ini, mereka ada beberapa hal termasuk sarana dan prasarana yang masih sangat kurang dari layak. Ada beberapa misalnya jalan, akses yang menuju kebun-kebun, akses yang ada di wilayah desa itu sendiri, termasuk yang akses di ibu kota kecamatan, ini masih sangat jauh dari kata layak. Sehingga untuk hal itu perlu perhatian khusus, khususnya pemerintah kabupaten. Ini yang berdasarkan kesepakatan kita yang kita jalan ini. Kemudian khusus untuk bidang yang pertanian, ada beberapa hal yang sudah kita dapatkan dari hasil kita jalan, di mana lahan-lahan pertanian kita masih banyak yang perlu kita dorong untuk supaya meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Karena dari hasil-hasil pertanian mereka ini yang akan menopang ekonomi mereka. Nah, sementara ada hal-hal khususnya sarana produksi masih sangat terbatas yang mereka miliki. Syam Manto melaporkan dari Buol.